Halo, jumpa lagi di Deep program Deep Talk. Talk. Episode berapa Devina? Ke-6. Oke, kita selalu datangkan narasumber yang profesional dan kompeten Betul banget. di bidangnya masing-masing ya. Yes. Dan ini kebetulan spesial banget ya. iya, Ini berbeda spesial dari episode sebelumnya, itu kan Betul instrumen barat ya. Iya, kemarin-kemarin kita udah undang Gitaris, Iya, basis, banyak banget kemudian apa lagi sih? violinis. Violinis Iya. ya. Nah, sekarang khususon ya. Khususon Khususon apa? dari Indonesia punya ya. Iya, dari Indonesia punya. Epic sambut banget ya. tuh kayaknya. Wih, alat musiknya. Kak Berto, halo. Hai Kak Berto. Apa kabar? Halo, sehat selalu. Iya, sehat selalu ya. Saya nih Kak Berto nih spesialisasi profesional ya di bidang sasando ya. Sasando. Sebutnya apa sih kalau pemain sasando? Sasandois. Sasandois sih, cuman lebih kayak ya mau dibilang sasandois sih. Sasandois. Lebih Oke. easy listening. Iya. Kayaknya kalau sasandor kurang masuk ya. Iya. Iya, jadi hari ini kita kedatangan Bang Berto ya, Sasandois ya. Nah, sebelum Oh, iya. kita kepo-kepoin informasinya, Kepoin, bener banget. kita sebutin profilnya dia itu siapa sih ya. Oh, iya. Pokoknya Jadi, Bang nggak Berto ini sembarangan orang kita Gak undang di sini ya. sembarangan dong. Oh, iya. Kita makanya suatu kehormatan juga ya kedatangan tamu yang go internasional Nah, gitu ini kan. dia, bolak-balik negara. Bolak-balik negara. Kayaknya udah bosen. Gila ya, wih gokil. Oke, siapa nih Devina Kak Berto nih kita? Iya, Berto, sering disapanya Berto Pah ya, Iya. Kak Berto ya. Aku panggilnya Bang Berto aja ini Siap. ya. Ya. Jadi Bang Berto ini udah main sasando dari umur 10 tahun. Benar, Wih, ya. udah lama banget berarti kan. Terus udah sering keluar negeri kemana-mana. Cuman awal karirnya itu 2010 ya? Tahun 2010, benar. Itu dari mana tuh ajang pencarian bakat ya? Waktu itu aku ikut salah satu ajang di salah satu televisi lah ya, Indonesia mencari bakat di Iya, salah satu itu. stasiun Oh, TV. iya. Mulai dari itu puji Tuhan aku main musik sasando. Kebetulan musik sasando ini aku buat sendiri karena buat sendiri karena bapak maestro dari sasando. Kebetulan bapak dapat 2 maestro dari Amerika sama dapat Jepang. Wih, Karena beliau salah satu generasi penerus dari sasando. Jadi sebagai anaknya saya Sebagai generasi melestarikan. nah nanti kita bakal tanya-tanya nih ada. lestari. Aku agak penasaran sih ya. Oke. Iya. Udah kemana aja nih Dev? Kemana aja nih? Ada Taiwan, jadi Taiwan, Belanda, Belanda juga, Italia, pokoknya Turki, Eropa. Malaysia, Korea Iya. Selatan. Wih, udah kemana-mana pokoknya. Tuhan sih. Ya, udah Itu keliling dunia pokoknya masih intinya. banyak ya. Nanti buat teman-teman yang masih penasaran nanti buka aja di Wikipedia udah ada ya. Wih, udah Berto ada di Pah, Wikipedia. itu siapa? Iya dong. Siap. Udah Gila jelas di sih, situ aku- semuanya ya kalau untuk profilnya ya. Oke. Dan di nasional pun dia banyak juga ya. Pokoknya urusan kenegaraan aja. Kenegaraan ya, kementerian, Kementerian, Kemendikbud, pokoknya udah kedutaan besar. Pokoknya Sempet ini jadi acara penyambutan ini Barack Obama yang waktu ke Jakarta. Wah, Ya, Iya, waktu itu aku sempat sama kemarin juga Presiden Argentina ke Jakarta. wih. Kebetulan saya diundang buat main lagunya Argentina kalau pas beliau lagi makan. Terus saya main lagunya saya lupa judulnya, cuman nadanya ingat. Terus main beliau kasih aplaus tepuk tangan yang luar biasa. Menurut saya itu satu penghargaan yang luar biasa karena dikasih aplaus sama terakhir pulang dia minta jabat tangan sama saya yang cuman pengamen gitu kan dikasih jabat tangan sama presiden kan. Iyalah, Terima kasih banyak. Iya, Pengamen pengalaman profesional berharga ini. ya. Wih. Gak Oke semua Davina, orang kita ya bisa kayak masuk gitu. ke Pertanyaan yang pertanyaan. Kita mulai kepo-kepo nih. kita akan ngorek-ngorek informasi ya buat viewers pantengin sampai akhir karena nanti di sesi akhir pasti ada sesuatu yang sesurprise ya, Iya, mengejutkan. pokoknya Jadi harus- viewer putar-putar aja nih video Iya, mau lihat putar-putar apapun aja ya, boleh di explore, bawah. oke? Nah, alat sekarang- sasando tuh itu. Ya itu nanti ya kita akan Oke, Dev, explore. Ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja. Apa yang mau kita tanyain sama Bang Berto? Yaitu Instrumen sasando tuh apa sih? Dan asalnya dari mana gitu, terbuat dari apa? Nah, kebetulan Kalau sasando ini sebenarnya asalnya cuma dari NTT ya, khususnya Pulau Rote. Pulau Rote itu pulau paling selatan di Indonesia. Pulau Rote itu pulau paling selatan hampir dekat dengan Australia. Dan sasando ini pertamanya sebelum ditemukan sebenarnya ada 2, namanya sasando gong sama sasando biola.
Wah. Yang gong tuh yang gede pasti ya? Enggak, gong itu jadi tradisional cuman batas, cuman 10 sinar doang. Oh, lebih Nah, sedikit. dipakainya ketika penyambutan tamu-tamu negara, ada orang-orang besar ke kampung gitu, atau perayaan ketika dia dapat panen yang bagus. Di situ mereka menari, main sasando yang tradisional sasando. itu. Oh, iya, menarik. Tapi seiring berjalannya waktu dengan teknologi yang ke depan dengan banyaknya request, maka di situ tercetuslah oleh ayahku untuk buat gimana supaya sasando bisa dengan modelnya tradisional tapi bisa memainkan lagu-lagu yang kekinian. Nah itu bagus banget, keren banget ya. Ayahku langsung bilang coba deh dieksplor puji Tuhan sampai hari ini terciptalah sasando elektrik kayak gitu dan juga ininya bisa dibuka tutup kan awalnya kan enggak kalau tradisional kan enggak gitu cuman jadi mau dibuka itu saya sangat bersyukur punya ayah yang bisa menciptakan sasando Luar ini. biasa ya maestro sasando. Wih. Itu bahan-bahannya apa aja sih kalau boleh tahu ya? Bahannya itu kalau yang bawahnya ini apa sih daun lontar ya. Kalau ini daun lontar terus yang di tengahnya bambu. Oh bambu ya? Bambu ini bambu sama ini biasanya ada 3 kayu yang bagus tuh kayu jati. Oh jati itu. Jati Supaya itu awet ya. awet benar awet dan bagus sama kayu cendana. Cuman kayu cendana bagus cuman sulit untuk mendapatkannya karena dan sulit kan. Sama ada di kita namanya kayu merah. Oh Kayu Kayu merah itu kayu paling bagus dan itu kalau kan sasando kan dikit-dikit false dikit. Kalau pakai kayu itu jarang false. ya? Oh, memang bagus Kayu ya. itu kayu merah jadi 3 kayu daun lontar sama sinar gitar sama ada bagiannya jadi ada beberapa fungsinya sih daun lontar untuk resonansi suaranya gitu. Betul. Terus kalau di gitar kan ada grip tuh di sana juga ada namanya sesenda. Oh sesenda namanya. Ada namanya sesenda. Sama ya ada beberapa yang bahan penting yaitu bambu, daun lontar sama kayu. Oh, menarik banget ya ternyata kita jadi belajar organologi sasando ya dari Soalnya Bang Berto. kalau Eropa punya harpa, Indonesia juga punya. Punya lah. Sasando. Original. Indo punya. Yes, Indo punya ya benar. Keren banget kan. Makanya kita harus berbangga ya sebagai orang Indonesia kita punya alat musik tradisi yang gak kalah hebat sama alat musik barat lainnya. Gitu. Jadi kayak kita udah tahu nih sasando itu terbuat dari apa aja ya bahan-bahannya tadi ada 3. Nah, terus jadi berarti kalau misalnya dulu belajar alat musik sasando itu karena ayah seorang maestro ya. Kayak seorang maestro dan tiap hari itu di rumah kita kebetulan punya industri kecil kan, pengrajin gitu kan. Ayah kan dulu sebelum buat sasando kan mebel juga kan. Jadi beliau buat kayak gini akhirnya buatlah industri kecil di rumahku. Akhirnya kok saya lihat banyak tamu yang datang lihat gitu kan. Ada beberapa orang Australia yang datang dengar. Apalagi kita main lagunya What's Matilda dia senang kasih kita uang tip gitu kan. Boleh kan datang tipnya $. Iya. Dulu. Terus gimana dong? $1.000. Iya. Akhirnya aku mulai tuh main musik ini dapat uang juga nih. Belajar. Akhirnya puji Tuhan. Tapi sempat gak sih ngalamin? Aku pengen belajar musik gitar deh atau gimana gitu. Awalnya aku sebenarnya arahnya ke gitar. Oh gitu. Awalnya aku beberapa waktu sebelum kenal ini kakakku main gitar kan. Jadi aku kok gitar lebih enak ya. Cuman kok dulu gitar kok banyak yang bisa ya. Maksudnya main musik yang identik dengan Indonesia. Tapi jarang yang bisa jadi gampang kepake itu nggak ada di pikiranku dulu kan. Benar. Yang Puji potensial. Tuhan kepake sampai hari ini. Puji Tuhan. Terbang kemana-mana. Puji Tuhan. Karena sasando ini justru bukan karena gitar ya. Menarik nih. Jadi berarti dulu kakak pemain gitar tapi main sasando juga nggak? Sasando juga. Main sasando juga. Terus. Yang menarik nih ya. Bisa nyangka gak sih dengan sasando nih Kak Berto ya hidup dari sasando terus bisa sebagai perwakilan negara ya. Iya. Terus sering dipanggil juga ke beberapa mancanegara itu gimana ya? Puji Tuhan awalnya pertama saya nggak nyangka kalau memang kalau kita berbudaya dengan melestarikan khas asli dari Indonesia tuh nggak gitu. Ternyata setelah saya pelajari puji Tuhan kalau ditekuni dan dimengerti akan ada jalan keluar. Apalagi kita meneruskan budaya asli dari Indonesia ya. Nah Itu yang perlu kita melestarikan. Saya tidak melarang musisi-musisi muda untuk terlalu
modern dengan gitar, cuman minimal kalau bisa ada collab dengan musik tradisi mungkin 1-2 lagu kan. Angklung juga aku sering sama angklung itu kan enak sama violin. Jadi maksudnya bangga aja sih, puji Tuhan dengan Sesandu. Saya tidak menyangka kalau puji Tuhan hampir 120 negara saya udah memperkenalkan Sesandu dengan berbagai tema, ada festival dan lain sebagainya. Iya. Itu aja sih ya, puji Tuhan sekali. Ngomongin negara nih yang pernah dikunjungin. Ada nggak negara yang belum pernah Bang Berto kunjungin sampai saat ini? Penasaran nih. Ada beberapa negara sih yang kebetulan aja visanya gak keluar sih. Ya mungkin kesalahan dari saya waktu wawancara dan lain sebagainya. Cuman puji Tuhan hampir semua negara yang saya udah pernah sih. Karena ada beberapa negara yang Indonesia sering promosikan tempat pariwisatanya di situ dan udah sering ke situ. Kira-kira ada pengalaman paling menarik nih, kan sering-sering pindah-pindah negara nih, udah. Iya, sering ngisi-ngisi acara gitu kan. Kira-kira yang paling berkesan tuh di pengalaman tuh. Yang paling berkesan yang mana? Semua nih. Ada ke negara mana gitu? Yang sampai sekarang saya tidak akan lupa sampai kapanpun. Yang pertama itu di Jepang. Jepang itu sama Jepang. Di Kazakhstan. Jadi di Kazakhstan itu ternyata saya kira mainnya di kampus. Ternyata di Kazakhstan dikumpulkan manusia-manusia yang sekolah musiknya jago, dibawa ke satu studio, terus di situ bintang tamunya saya sama penari. Gemetar lah saya kan waktu masuk, yang nonton sekitar 600 orang. Tadi katanya cuman berapa puluh kan bingung jadinya kan mau ngapain. Sudah gitu harus sejam lagi kan hiburnya. Astaga, mungkin dia ngitungnya $10. Akhirnya saya berusaha buat tenang, mikir lagu apa yang main harus cocok sama mereka, jadi energinya dapat, momennya dapat kan. Pertama aku main beberapa lagu kayak Viva La Vida, Just the Way You Are, lagu Maroon 5 gitu, mereka udah mulai bangkit kan. Terus penari, terus akhirnya untuk membuat suasana makin enak, saya memberikan list lagu saya mungkin sekitar ada 60-70. Taruh di screen belakang, dari penonton siapa yang mau nyanyi boleh tapi dari lagu yang saya udah kasih. Ada beberapa anak yang datang, suaranya bagus, dia memang penyanyi dan dia nyanyi lagu kalau nggak salah Viva La Vida. Wah itu keren banget, gokil. Orang gak mau kita turun dari panggung. Harusnya 1 jam, waktu itu hampir 1,5 jam deh waktu itu. Aku sama penari. Overtime ya. Mereka senang ya, mereka senang. Dan mereka juga baru tahu kalau ternyata Indonesia punya musik yang musik tradisional Sesano yang bisa wow gitu. Solo jadi gini ya, maksudnya mengiringi bisa, puji main Tuhan solo juga apa bisa. sih namanya, duta besarnya senang gitu aja. Akhirnya memperkenalkan tradisional dari Indonesia. Itu sangat mengesankan. Terus di Afrika Selatan juga di waktu itu tour berapa, Johannesburg juga ada beberapa di itu juga bukan di sembarang tempat tapi sama mereka tuh kumpulkan musisi di kampus itu, ternyata ada sekolah musiknya kan aneh, maksudnya saya kan tradisional main di orang-orang yang emang sekolahnya musik yang modern gitu kan. Ya Tuhan, jangan sampai salah, ini grogi. Cuman mereka mengerti kalau musik tradisional tuh begitu, dengan adanya dengan bunyinya begitu mereka cuma terkesima, dan saya sangat berterima kasih aja kepada duta-duta besar yang sudah undang gitu kan, sudah memperkenalkan gitu kan. Itu mengesankan. Ada beberapa lagi sih sama di kalau di Italia itu folklore. Jadi itu folklore. Jadi itu ada tarian juga, ada musik juga. Waktu mereka naik ya biasa. Cuman kalau waktu Sesandu naik pas mainnya itu menurut mereka itu energinya dapat gitu. Orang kan penasaran pasti. Iya, alat apa tuh? Itu alat apa tuh kayak gitu kok. Baru lihat. Itu ada berapa orang yang main sebenarnya sih, kok ada bass, ada ritme, ada melodinya gitu. Itu akhirnya saya ditanya tuh, cuman dari Indonesia yang ditanya, itu musiknya dari mana, apakah buat sendiri ya. Ditanya sama MC-nya kayak gitu. Cuman dari Indonesia kayak gitu, kalau setiap kali kita puji Tuhan sih, mereka sangat senang sih. Mantap sekali. Memang alat musik tradisi tuh punya istilahnya aura tersendiri ya, kalau udah di luar tuh kayak kalau lihat orang Indo mau gitar Eropa nggak mungkin nanya kan. Benar. Ya sumbernya lah, kita akui kalau dia main jago ya oke. Cuman kalau gitu dia bawa angklung atau dia bawa kulintang atau dia bawa musik tradisi kelar hidup dia. Langsung beda. Langsung apalagi udah di-collab dengan musik tradisional yang bunyi-bunyi frekuensi si musik modern tradisional kita Indonesia ada, orang akan
wow, Lebih bisa excited ya gitu. angklung main DJ, Akan- angklung main iya, itu. Wow, Itu benar-benar. Iya. Ngomong-ngomong kalau misalnya berarti Sasando bagi Bang Berto tuh memang bermakna banget ya. sangat bermakna banget buat Bermakna saya banget. pribadi Kak. Kalau misalnya kita ngelihat realitanya sekarang nih, kira-kira banyak gak anak-anak misalnya seumuran Bang Berto tiba-tiba pengen kepikiran belajar Sasando Ada, atau alat? jadi yang- sekarang udah banyak. Kebetulan udah sekarang saya ngajar juga di Jazz Soprano Music School di MOI. Jadi ada 6 murid, 4 muridnya udah lumayan bisa. Oh, Terus main apa Sasando. sih? Ya main Sasando. Sama puji Tuhan sekarang aku lihat di YouTube itu ada beberapa bule yang bisa juga. Puji Tuhan dia belinya dari rumah. Kemarin ada guru musik dari Jerman telepon aku, dia beli satu kayak gini, aku kirim ke Jerman. Aku suruh kakakku kirim ke Jerman. Dia itu wow, amazing banget. Aku lihat dia main piano, dia main gitar segala macam. Dia tuh guru musik ternyata. Jago, dia pengen belajar Sasando. Aku bilang ini tepat buat dia. Pas begitu Sasandonya sampai dia senang. Akhirnya mudah-mudahan aku ke sana, kalau pameran di sana udah bisa collab sama dia. Satu kebanggaan besar dong. Nah, bahwa dia bisa menghargai musik kita, kenapa kita sendiri bukan melupakan sih, cuman kenapa nggak diangkat. Terlena. Ya, Yes. terlena. Kita betul, terlena betul. dengan- Jadi mungkin lebih bagusnya tuh anak sekarang tuh main alat tradisinya bisa, modernnya juga bisa Benar. gitu. Nah, Jadi kalau memang nggak bisa pun kita ajaklah collab Ya, lah betul, gitu kan. Jadi ada yang ya dia nggak terlalu modern banget Ya, sih. Siap. Keren banget ya. keren banget kan Bang Berto. Mantap gak mantap kita lah, hari jadi- ini? Wih, Jadi gokil ya. aduh merinding terus tuh. Pengalamannya Pengalaman cerita di Afrika Selatan, luar di biasa. Jepang. Itu masih banyak pasti cuma 2 negara 3 negara doang tadi diceritain. Iya. Gimana kalau semuanya? Ini bakalan lama nih Ayo ceritanya. bakalan lama nih. Kita bisa sampai Berhubung 8 kita jam. Terbatas durasi 30 menit ya. Iya. Nanti teman-teman kepoin aja di Instagramnya Kak Berto ada ya, Berto Berto Pa. Pa. Terus YouTube juga ada ya. YouTube aja. YouTube. Berto nanti- Pa Sasando. Nanti tinggal buat teman-teman scroll aja sebelah sana ya. Iya, scroll. Nanti ada di Nanti ada. Atau nggak di YouTube-nya, description Instagramnya langsung pokoknya follow aja. Siap. Mau pesen Sasando atau mau Atau belajar kursus online juga ya bisa ya. Bisa. Tinggal Langsung hubungi. aja. Oke, langsung aja. Ngomong-ngomong nih, Berto. Oke, Ya. kita akan ngomongin. BTW kalau Bang Berto kan sering keluar negeri. Nah ini nih. Pasti kan capek tuh ya. Staminanya Stamina gitu. Iya, gitu. iya. Kira-kira ketika badan mau ngedrop tuh apa sih Mbak Berto tuh? Aku kalau sering ke luar negeri biasanya aku selalu bawa vitamin. Oh iya, vitamin. Vitamin ya. Vitamin Apa sih biasanya? Inbus. Oh imbus. Itu udah pasti. Bagus ya. Itu udah pasti karena naik pesawatnya terlalu lama kan. Jadi butuh buat sampai segar gitu aku harus. Iya, enak juga ya rasanya itu ya. Oke. Kita kayaknya kita tanya langsung kan, ini penerusnya seorang maestro nih. Kita bisa bilang juga kan. Aku pengen tahu secara filosofinya itu. Filosofi Sasando tuh. Filosofi Sasando. Awalnya tuh iya awal kenapa mulanya. sih bisa ada alat musik ini gitu. Kalau tadi kan ceritanya gara-gara apa sih kalau panen main Sasando Iya. gitu kan. Sebenarnya dari Lebih awal filosofi. cerita si Sasando ini filosofinya itu dari sang raja ya yang mimpi gitu. Jadi ada seorang anak petani yang ikut suka sama anaknya dari raja itu, tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Dia hanya bisa buat musik. Nah, yang satu anak itu sebenarnya dia juga punya 2 saudara namanya Lunggilain dan Baloaman. Lunggilain dan Baloaman ini adalah seorang pengembala, pengembala kambing gitu kan. Jadi mereka suka dengan salah satu anak raja, cuman untuk mencari hati perhatian mereka membuat musik ini. Gimana supaya sang raja ini suka dengan mereka karena mereka lagi suka sama anaknya raja. Itu cerita yang saya tahu sih. Karena ayah saya sering mencari. Jadi mereka buatlah Sasando ini. Awal mulanya juga bukan gini sebenarnya bentuknya. Jadi dari bambu ini dicungkil, ada sedikit keluar, teng akan ada nada. Nah, awal mulanya dari situ Oh filosofinya. senarnya tuh dari bambu itu. Dari bambu itu benar, senarnya itu dari bambu dicungkil dikit terus keluar karena sering putus karena kering juga dia putus, makanya dibuat dari daun lontar lagi tuh, dililit terus dipasang kayak gini. Karena masih sering putus juga. Karena kan biasa orang kalau udah energik banget putus kan. Iya. Asik Ya, mainnya asik, kan. powernya dapat kan putus kan. Nah, dia buatlah dari bahan yang menurut dia bisa bertahan lama dengan nada yang sama. Waktu itu dia pakai tali rem.
Oh ya ya. Tali rem. Ditarik sampai lurus, koplin ya, tali koplin itu kan ditarik sampai lurus. Ya, karena pakai itu bertahannya lama. Iya sih. Dengan nada yang sama, bertahannya bisa lama. Iya betul. Nah itu ya, itu dari filosofinya sasando terbentuk dari ya dua pengembala itu yang suka dengan Jadi apa? untuk menarik perhatian sengaja. Iya, Jadi mereka buatlah sasando, namanya Lunggi Lain dan Balo Aman. Sampai akhirnya sampai sekarang bisa tercipta sasando biola dan juga sasando gong. Nah, viewers langka kan ini pengetahuan yang jarang sekali ada di buku-buku sekolah. Iya, Itu nggak ada, nggak ini mahal ilmunya. Ini langsung loh dari pelakunya ya, Iya, dari bener. kecil dari 8 tahun. Senimannya langsung, wih. Gitu. Nah, aku tuh penasaran ya. Ada nggak sih buku yang ngebahas tentang Ada. sasando? Ayahku pernah tulis ada buku dia bahas dari awal sampai akhir sasando ini diciptakan dan juga dari mengalami apa Cara bermainnya cara pun juga? bermainnya ada. Semuanya Kalau ada. beli sasando di saya itu saya kasih cara bermainnya, notnya, nadanya, sama buku petunjuknya. Itu lengkap. Udah ada Wah bagus. komplit. Itu. Keren. Aku kasih bonus deh, tinggal request lagu deh. Bonusnya itu, bonusnya itu mau lagu apa, yang penting siap aja apa request aja. Jadi kalau beli sasando di aku udah dapat buku petunjuk, cara mainkannya, nada-nada lain sebagainya lengkap sama Harkesda. Nah, itu keren, tertolong lah, terselamatkan lah Yes. salah satu Kurang instrumen lengkap kita. apalagi ya Benar. kalau misalnya. Jadi secara tidak sengaja mereka juga tahu kalau sasando musik tradisional dari NTT yang harusnya dikembangkan. Nah Iya, itu, betul. tapi kebanyakan secara historis penulisan tuh banyak di Belanda ya. Ya, Dari semuanya memang di Sabang Belanda. sampai Iya, Merauke. Iya, iya, benar. Untung ini terselamatkan ya. Benar. Kita Oleh sendiri yang maestro menulis ya. ya. Mantap. The best memang. Thank you. Nah, sekarang kita mau nanya nih. Wih. Bang Berto udah bikin lagu sendiri belum kira-kira? Udah ada 4 sih lagi di mastering sama teman. Lagu akustik saja sih. Jadi cuma sasando sama liriknya juga aku buat sendiri. Ada sekitar 4-6 lagu sih. Beberapa tinggal di mastering doang sih. Tinggal di mastering doang. Berarti tinggal mini albumnya ya diluncurin ya. Mudah-mudahan tahun depan Amin, kita doain promonya supaya di sini cepet-cepet debut deh. banyak gratis, nggak apa-apa. Siap, nanti kita sama-sama. panggil Kita lagi. push lah. Iya, Siap. Berarti kita akan tungguin ya mini Siap, albumnya siap. dari Bang Berto Pah. Ada instrumen, 3 instrumen sama 3 aku pakai vokal sih. Karena orang pingin tahu sasando bunyinya ternyata bisa begini. Sasando kalau ditambah musik hip hop ternyata begini. Sasando kalau dipakai delay, oh ternyata begini. Itu yang saya udah buat dengan mastering. Mudah-mudahan satu saat aku bisa buat mini konser di channel ini. Siap. Pasti kita akan Diagendakan lah. Siap. Ya kita bercerita tentang budaya yang ada di Indonesia. Iya, betul. Itu penting banget. Apalagi Bu? Apalagi ya? Oh iya, aku tuh penasaran ya. Ada nggak sih memang lagu yang secara tradisional ya lahir tuh khusus untuk sasando? Secara tradisional misalkan kayak lagu gamelan gitu lah. Iya, Nah, itu khusus memang untuk gamelan. Nah ini untuk sasando. Ada ya? Kita punya banyak lagu sih yang khusus buat sasando. Adanya Teorenda, Lelendo, Futi, Bobok itu lagu itu memang khusus buat sasando gong. Oh, ada. Ada Itu sekitar secara 8. dokumentasi itu Ada ya. Almarhum ayahku, aku dulu pernah recording dia main dan aku sempat simpan di fileku dan itu masih ada. Wah, Dan itu nggak sembarang orang punya. Aku dulu sekali sekitar 8 tahun yang lalu saya pernah suruh ayahku main yang tradisional banget, yang lagu ini hanya bisa main di sasando ini. Sasando, iya aku punya almarhum. Itu pribadi aku simpan. Aku kalau pingin dengar nada-nada yang dulu aku putar lagi tuh, enak soalnya nadanya. Itu nada-nada yang tahu sendiri orang tua dulu kalau nyanyi kan agak serak-seraknya di sini, terus serak-serak gimana ciri itu. khasnya tuh. Ciri khasnya itu susah. Nyanyi tradisional khas dari Sunda atau dari NTT, dari Timur itu ada karakter yang emang nggak bisa dilupain gitu. Pokoknya kalau kita bisa tahu kan ya kan. Oh gitu. Jadi ada beberapa lagu yang aku udah punya. Cengkok-cengkoknya Iya. Menarik berarti ya Kalau sasando itu Devina, keren. kalau Angklung ada belum? Angklung ini gimana ya? Itu di sesi nanti lagi. Sesi nanti ya. Ini kita bisa Itu di sesi sasando hari collab. ini. Nanti itu di sesi collab. Collab sama gitu ya. sasando.
Nanti itu ada. Aduh, melenceng nih pembahasannya. Oke, gak kerasa ya waktunya ya. Sekarang kayaknya ke dua pertanyaan terakhir atau satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Satu, yang L Satu gitu ya. tadi. Oke, yang L. Nah, karena tadi kita udah ngobrol banyak nih ya. Jadi kita mau tanya, kira-kira apa sih harapan Bang Berto gitu untuk sebagai pemain sasando untuk kedepannya, baik itu misalnya dari karir atau apapun itu yang saat ini menjadi harapan yang paling Bang Berto, mudah-mudahan ini terjadi ingin di berpesan masa buat depan. generasi muda. Iya, gitu. Sebenarnya aku udah jalan sih. Jadi harapan saya ke depan adalah membuat sekolah gratis sasando. Dan sekarang saya lagi bangun di Taman Mini. Iya. Lagi konfirmasi sama beberapa orang Taman Mini, ya khususnya Anjungan NTT ya. Saya pingin membuat show besar tentang sasando dengan belajar di saya gratis di Taman Mini. Dengan sasandonya saya sediain mungkin beberapa tahun lagi. Intinya bahwa semua orang itu harus tahu kalau di luar sana mereka punya harpa yang begitu terkenal. Kita juga Indonesia harus bangga dengan sasando yang kita buat terkenal sendiri. Iya, betul. Kalau bukan kita yang mau buat, siapa lagi kan. Jadi menurut aku impian terbesar saya adalah membuat sekolah gratis khusus main sasando. Itu yang ada di pikiran saya, dan puji Tuhan sampai sekarang Taman Mini udah, khususnya Anjungan NTT udah setuju itu. Tinggal mungkin sekitar habis corona udah meredah itu mulai jalan. Kalau bro mau daftar free. Asik nih. Mau daftar free, mungkin kita bisa buat sasando main 60 orang atau 100 orang. Orkestra sasando ya. Jadi Vina khusus main melodi, Abang khusus main bass, saya main ritmenya. Jadi kalau 6 orang main atau 10 orang kayaknya enak. Itu impian saya yang sudah hampir terjadi. Keren. Aku sih terwujud harus kasih aplaus sih di sini. Iya, Itu Keren benar-benar banget sumpah. Itu adalah impian yang udah berdua tahun lalu sebenarnya udah jalan karena udah beberapa mahasiswa udah daftar kayak aku. Cuman karena corona. Nah ini nih. Ini masalah besar buat kita ini. Jadi mudah-mudahan kita doain cepat selesai. Iya, itu kayaknya kalau itu harapan kita semua ya. Semoga Semua ya. corona ini cepat selesai lah, Yes, masuk era dimana kita yes, bisa kumpul yes, lagi yes. dan Berkarya. harapannya Bang Berto terwujud gitu Yes, ya. sama-sama kita wujudkan. Impian kita. kayaknya Oke, udah kayak kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin kita. Sekali lagi makasih ya Bang Berto udah hadir di Makasih banyak loh atas podcast kita. sharing-sharingnya. Pokoknya Iya, luar berharga biasa banget sekali buat ya. I'm Viewers, iya benar. Terbang ke berbagai negara dengan sasando. Thank you so much. Semoga Thank cepat you so juga much. terbang ke berbagai negara lagi Thank you so karena much. Iya. iya. Oke, buat tim IMV juga makasih buat kerjasamanya. Untuk Terus buat Musikologi Zone Studio Musikologi juga. Zone. Yes. Yes. Terus apa Mungkin lagi? kita nanti ketemu di episode Episode selanjutnya. yang ke-7. Bakalan lebih menarik. Oke, That's kita right. tunggu. Jadi pantengin terus channel IMV 360. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri podcast hari ini ya. Sampai jumpa di lain waktu. Oh ya, nanti Oh ya. abis ini Jangan lupa dulu aku. pindah channel. Bang Berto bakal bawain lagu Iya. ya. Yes. lagu ya. Masih ada 2 lagu yang harus didengar. Nah Iya. itu pokoknya Karena ini aku kan special dengarkan dengan spasial audio video 360 pokoknya wah keren banget. keren deh, Kacamatanya keren deh, Pakai keren deh. headphone-nya. Siap. Oke. Ya. Bawain lagu apa nih? Tadi 2 lagu. kita karena temanya ini nasionalisme, Oh, kita iya. pengen bawa 1 lagu nasional dan juga 1 lagu yang lagi hits. Nanti penasaran? Saksikan aja. Oke. Biar spesial. Oke, langsung aja nanti kita tunggu. Siap.